Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Pada hari ini, pagi ini, hari pertama pada minggu pertama di bulan September, kembali bersua untuk bersama-sama merindukan sapaan Allah. Telah bersama-sama kemarin kita dalam ibadah minggu baik virtual maupun tatap muka. Kini pun pula kita mengawali kegiatan kita pada hari ini untuk rindu disapa sabda Tuhan. Mari Bapak Ibu siapkan hati kita, siapkan waktu kita untuk duduk bersama di sekitar sabda Allah. Mari berdoa. Di saat ini ya Allah, kami menghampiri kekudusan-Mu, mensyukuri penyertaan Tuhan dalam istirahat kami dan dibangunkan pagi ini untuk beraktivitas. Kami rindu disapa sabda Allah dalam hari ini dan belum mengawali pekan ini. Bersabdalah, kami umat-Mu, anak-anak-Mu telah sedia mendengarkan sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang sama-sama Allah kasihi, edisi Artos Roti Surgawi, Senin 6 September 2021. Bacaan kita dari Amsal Sulaiman atau Amsal pasal 11 ayat pertama sampai 31. Amsal pasal 11 ayat pertama sampai 31. Neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Jikalau keangkuhan tiba juga cemooh, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Jalan orang saling diratakan oleh kebenarannya, tetapi orang fasik jatuh karena kefasikannya. Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Pengharapan orang fasik gagal pada kematiannya, dan harapan orang jahat menjadi sia-sia. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Dengan mulutnya orang fasik membinasakan sesama manusia, tetapi orang benar diselamatkan oleh pengetahuan. Bila orang benar muncul, beria-rialah kota, dan bila orang fasik binasa, gemuruhlah sorak-sorai. Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Siapa menghina sesamanya tidak berakal budi, tetapi orang yang pandai berdiam diri. Siapa mengumpat membuka rahasia, dan siapa yang setia menutupi perkara. Jikalau tidak ada pimpinan jatuhlah bangsa, tetapi jikalau penasihat banyak, keselamatan ada. Sangat malanglah orang yang menanggung orang lain, tetapi siapa membenci pertanggungan, amanlah ia. Perempuan yang baik hati beroleh hormat, sedangkan seorang penindas beroleh kekayaan. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badan sendiri. Orang fasik membuat laba yang sia-sia, tapi siapa menabur kebenaran mendapat pahala yang tetap. Siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Orang yang serong hatinya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang tak bercelah jalannya dikenannya. Sungguh orang jahat tidak akan luput dari hukuman, tetapi keturunan orang benar akan diselamatkan. Seperti anting-anting emas di jangur babi, demikianlah perempuan cantik yang tidak bersusila. Keinginan orang benar mendatangkan bahagia semata-mata, harapan orang fasik mendatangkan murka. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Siapa menahan gandum, ia dikutuki orang, tetapi berkat turun di atas kepala orang yang menjual gandum. Siapa mengejar kebaikan, berusaha untuk dikenan orang, tetapi siapa mengejar kejahatan akan ditimpa kejahatan. Siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh, tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Siapa yang mengacaukan rumah tangganya akan menangkap angin. Orang bodoh akan menjadi budak orang bijak.
Hasil orang benar adalah pohon kehidupan, dan si bijak mengambil hati orang. Kalau orang benar menerima balasan di atas bumi, lebih-lebih orang fasik dan orang berdosa. Demikian sabda Allah. Amin. Bapak Ibu, saudara yang sama-sama dikasihi Allah, kitab Amsal adalah satu dari 3 kitab dalam penyelaman yang digolongkan sebagai sastra hikmat. 2 yang lain adalah Ayub dan Pengkhotbah. Kitab-kitab ini dikenal sebagai kitab hikmat karena membahas berbagai isu filosofis seperti makna kehidupan dan perilaku yang mengarah pada kebahagiaan dan kepuasan dalam kehidupan sehari-hari. Amsal Alkitab yang paling praktis dari antara ketiganya. Kitab ini berisi kata-kata bijak tentang bagaimana manusia hidup harmonis bersama Allah dan sesama. Tema utama kitab Amsal adalah hikmat sejati, mencakup rasa hormat kepada Allah dan hidup harmonis dengan perintah-perintahnya. Perikop bacaan kita ayat 1-31 berbicara masalah murah hati pangkal kaya. Berdasarkan peribahasa hemat pangkal kaya, orang akan melakukan tindakan ekonomis dan penghematannya luar biasa untuk menjadi kaya. Namun peribahasa ini tidak berlaku bagi penulis Amsal. Ia menegaskan bahwa pangkal kaya adalah murah hati, bukannya hemat. Ini bukan teori tapi fakta yang terjadi dalam masyarakat. Mengapa bisa demikian? Apapun yang dilakukan orang semasa hidupnya pasti mendapatkan balasannya. Ayat 31. Orang yang murah hati dapat disamakan dengan orang yang menabung di bank dengan bunga tinggi, sehingga bila tiba waktunya ia akan mendapatkan keuntungan. Dikatakan demikian bunga tinggi sebab akan ada balasan yang tak ternilai harganya. Berkat Tuhan akan dicurahkan atas anak-anaknya yang murah hati dengan cara usaha dagangnya menghasilkan laba yang berbunga baginya, sehingga kelimpahan meliputinya. Sementara itu orang yang tidak bermurah hati dengan alasan hemat akan mendatangkan malapetaka dan kutuk atas dirinya sendiri. Kristen yang akan melakukan tindakan murah hati harus memperhatikan dan menjalankan prinsip-prinsip utama berikut ini. Pertama, kekayaan bukanlah segala-galanya baginya, sehingga hidupnya akan berantakan jika tidak mempunyai kekayaan. Kedua, tindakan bermurah hati harus bersumber pada kerinduan untuk membagikan berkat yang sudah ia terima. Tindakan bermurah hati adalah bagian dari memeratakan penghasilan. Ketiga, bermurah hati harus didasari atas sikap kerinduan agar orang lain mengalami, mempunyai, dan merasakan apa yang ia sendiri sudah terima. Keempat, mengejar kebaikan merupakan motivasi yang mendorong orang bermurah hati. Tidak ada sama sekali motivasi memancing dalam bermurah hati secara Kristen. Jadi jika hidupnya diberkati dan makin melimpah, bukan karena umpannya, tapi karena Allah berkenan kepada hidupnya. Ayat 20. Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama dikasih Tuhan, pikirkanlah untuk hari ini satu bentuk bermurah hati berdasarkan 4 prinsip di atas. Sebagai contoh, ada seorang atlet bulu tangkis yang selalu membawa beberapa nasi bungkus di mobilnya jika bepergian. Tujuannya, jika ada orang yang meminta-minta uang, ia akan memberinya nasi. Mungkinkah ini dapat kita masyarakatkan sebagai wujud kemurahan hati? Tuhan yang mengetahui, Tuhan yang akan menuntun kita. Roh Kudus tetap membimbing, mengarahkan kita untuk bermurah hati bagi sesama, murah hati pangkal kaya. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Allah, mari awali hari ini dengan senantiasa berhikmat lewat sabda Tuhan. Mari berdoa. Ucapan syukur kami naikkan padamu Tuhan. Lewat sabdamu, kami diajak kembali untuk melakukan sesuatu yang seolah-olah bertentangan dengan dunia ini. Bukannya kami berhemat untuk pangkal kaya, tapi kami diajak untuk bermurah hati, memperoleh pangkal kaya. Bukan soal kematerian saja,
tetapi berelasi dengan sesama, pun pula mengucap syukur padamu. Kebahagiaan yang melimpah dalam berelasi dengan Allah yang terimplementasi dalam kehidupan kami di tengah manusia, di tengah masyarakat, di tengah lingkungan di mana kami ada. Roh Kudus kiranya memperlengkapi kami. Kami mendoakan seluruh umat-Mu dalam menghadapi kehidupan ini. Banyak hal yang dialami dalam suasana yang demikian ini. Tetapi kami percaya bahwa Allah akan campur tangan dan Allah akan memberikan hikmat bagi kami untuk berakselerasi dengan situasi yang ada saat ini, sehingga kami akan jalani itu dengan suatu kepastian tanpa mengabaikan protokol kesehatan, tetapi dengan menegakkan semua itu, berjalan sebagaimana adanya, meyakinkan dan meyakini akan tuntunan-Mu. Umat Allah akan berjalan menikmati kehidupan saat ini dalam masa-masa sulit ini. Kami percaya Roh Kudus akan menuntun, membimbing umat Allah yang dalam kelemahan tubuh karena sakit penyakit, baik yang di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing, pun pula yang terisolasi, diisolasi mandiri. Hadirlah di kehidupan mereka. Kami yakin dan percaya Allah tidak pernah membiarkan anak-anak-Mu yang berpengharapan, yang memohon kepada-Mu. Bapa di surga, anak cucu kami dalam kehidupan mereka, pertumbuhan mereka, pergaulan mereka, studi mereka, dalam bekerja, mencari pekerjaan, bahkan pula yang mencari pasangan hidup yang sepadan. Tuhan kiranya memberkati langkah-langkah mereka. Selalu kemudahan pemerintah dan bangsa kami dalam bersama-sama menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kiranya ada kesepahaman dan saling menerima satu yang lain untuk kebaikan bersama, kedisiplinan bersama, dari pusat sampai ke daerah. Jemaat-Mu, umat Allah, kaum keluarga pun bertanggung jawab atas kebersamaan ini. Inilah doa kami, pengharapan kami. Dengarkan Allah dan semuanya kami alaskan dalam nama Yesus dan kami hidup. Amin. Bapak Ibu, demikianlah renungan kita pada hari ini, minggu pertama, hari pertama di bulan September. Tuhan berkati kita. Mari kita menjaga protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan saling mengatakan satu yang lain. Selamat pagi, salam sejahtera, Tuhan beserta kita.